Aku tuh suka dibilang gini, Prilly apa aja lu jadi duit ya. Ketika kita dikenal banyak orang, effort kita jadi nggak berasa di masyarakat karena mereka taunya hidup kita enak. Aku jarang banget posting kalau lagi pacaran, karena aku tidak merekomendasikan itu ke anak-anak di bawah umur. Itu uangnya gede banget kan, kita lagi ngobrolin ini, kita lagi nolak miliaran loh, ini lagi kita tolak banyak karena cuma mungkin kalau kita yang ada di posisi itu, kita jadi nggak bisa menghargai uang dan nggak bisa menghargai orang. Mimi-chan, minum-minum cantik. Mimi-chan. jadi poinnya itu bukan nggak suka sama apa, tiba-tiba dapat kerjaannya apa terus ngeluh gitu. Poinnya adalah ya lo cari fakultas yang emang lo suka, tapi pada akhirnya pekerjaan nggak satu bidang sama itu, ya itu hal yang lain, hal yang berbeda. Coba ulik aja. Iya benar sih. Jadi ya kalau mau kuliah jurusannya tetap harus suka, tapi kalau punya kesempatan lain, tapi tidak menutup kesempatan lain untuk kerja di luar bidang itu. Ada orang yang idealis gitu. Gue suka masak, gue pengen jadi chef gitu, pengen masak aja. Cuman ada juga orang yang realistis yang gue suka masak, tapi ini ada kesempatan di bidang lain dan gue tahu itu hasilnya bakal bagus gitu. Ya nggak ada salahnya juga nggak sih? Iya. Gue tipikal orang yang realistis sih. Tapi sebenarnya realistisnya kakak idealis karena tetap melakukan dua-duanya dengan baik gitu. Tetap sekolah dengan baik. Cuman tetap sayang kalau ada kesempatan nggak kita maksimalin. Iya, itu benar banget sih. Jadi bukannya kita ngambil, apalagi ya aku tuh suka dibilang gini, Prilly apa aja lu jadi duit ya. Suka gak digituin? Iya gak sih? Kayak aji mumpung gitu kan. Kayak kakak buka bisnis lagi di sini, buka bisnis lagi di sini. Ya gila ya Arif Muhammad, apa aja dijadiin duit gitu. Itu sebenarnya ngalamin gak sih? Ngalamin banget, karena kan aku bisnis aku kan macam-macam juga kan. Emang niatnya dari awal pengen banget punya bisnis sandang, pangan, papan. Makanya ketika ada kesempatan itu semuanya itu aku sekarang aku udah punya semuanya tuh bisnisnya. Cuman emang kalau dibilang aji mumpung, ngelihat kesempatan iya, cuman kalau masalah aji mumpung banyak banget orang yang punya kesempatan yang sama kayak kita tapi nggak bisa maksimalin itu gitu. Banyak orang yang lebih terkenal, lebih kaya, lebih punya segalanya, tapi belum tentu pas dapat kesempatannya bisa sebagus itu hasilnya. Jadi kan sebenarnya aji mumpung tidak berarti apa-apa kalau misalnya kita nggak siap dan nggak mau belajar juga. Kalau kitanya nggak take care of it, nggak belajar, nggak benar-benar berusaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas gitu kan. Tapi lagian kelihatan kok orang yang manfaatin aji mumpungnya tapi sekedar aji mumpung, nggak ngulik beneran, nggak passionate gitu, kelihatan kok bedanya sama yang emang passionate gitu loh. Iya sih, emang harusnya orang bisa ngeliat bedanya kan. Karena aku juga udah yang kayak, gila Prilly lu galau aja jadi duit bikin buku puisi apa-apa. Cuma masalahnya, loh gue bikin puisi bukan asal nulis, mikir juga kan kita. Iya. Bener-bener mikir gimana ya, puisi apa lagi ya. Apalagi kalau bikin buku kan puisi harus banyak banget gitu. Karena ketika kita terkenal, orang jadi kurang menghargai effort yang kita lakukan gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalnya dipikir, lo kerjaan lo apa aja jadi duit gitu. Misalnya ada obrolan kayak gitu. Sebenarnya kayak misalnya aku nih, kalau misalnya aku pengen cara cepet buat nyari uang, yang aku lakukan bukan bisnis. Aku tinggal terima endorse, exactly. Aku tinggal terima endorse semua online shop, peninggi badan, pelangsing, pembesar payudara, segala macam. Itu duitnya banyak banget. Cuman kan aku nggak nerima, karena emang sama kita, kita karena emang poinnya itu bukan uangnya itu loh. Poinnya itu bukan di uang. Poinnya gimana cara lo dapetin uang itu, gimana passion lo apa, lo pengennya gimana. Kan nggak semuanya tentang uang juga. Dan apalagi aku mikirnya, ya bukan berarti kita public figure terus punya social media, terus social media itu kita gunain ya untuk show off, terima endorse gitu-gitu kan. Aku pernah bilang ya, social media is not to impress but to impact people gitu. Jadi percuma juga kan kalau social media kita gunain impress, orang ngelihat hidup kita enak gini gitu, pencitraan sana sini, tapi kita nggak punya impact apa-apa untuk society gitu. Makanya tadi yang aku bilang tadi, ketika kita dikenal banyak orang, effort kita jadi nggak berasa di masyarakat karena mereka taunya hidup kita enak. Makanya kayak tadi kalau misalnya kita mau compare nih ya, mau fair gitu, coba bedain orang yang nyari uang dari endorse. Maksudnya aku nggak tidak menyinggung siapapun. Maksudnya ini kita lagi ngobrolin konteksnya nyari uang gitu. Kalau kita mau kan bisa aja Prilly tiba-tiba promoin pembesar payudara gitu. Maksudnya itu uangnya gede banget kan. Yang mau endorse kayak gitu kan pasti kayak yang skincare nggak jelas gitu kan, pasti banyak banget yang mau endorse yang nggak tahu BPOM-nya gimana. Nah, cuman kan kita menolak itu, dan itu uangnya gede banget kan. Kita lagi ngobrolin ini, kita lagi nolak miliaran loh, ini lagi kita tolak banyak karena mereka harus tahu
kita emang nyari uang tapi nggak segitunya. Iya nggak sih? Kita juga kita bukan nyari menghalalkan segala cara untuk dapetin uang, tapi kita juga harus lihat kalau kita misalnya kalau kita nerima endorse terus tiba-tiba produknya nggak bagus, kita udah nyalakain orang lain. Nah kita udah rekomendasiin produk itu gitu kan. Makanya aku selalu respect kayak yang masih mau kerja, yang masih mau bisnis, orang-orang terkenal ya. Kita lagi ngomongin public figure yang masih mau capek-capek syuting film segala macam, padahal kita bisa tahu aja udah cukup gitu. Ada selebgram yang pendapatannya, penghasilannya bahkan mungkin bisa lebih tinggi daripada artis beneran gitu yang main film. Cuman kan emang ini bukan tentang uang doang. Iya, tapi ya karena aku bilang tadi value itu nggak bisa dinilai dari berapa uang yang kita dapat, tapi apa yang kita kerjakan dan itu impact gak buat people around us. Gitu. Cocok nih kita tes deh. Sefrekuensi nih kita nih. Makanya kayak gini, aku nggak setuju ya sama mungkin karena aku sekolah PR juga, jadi aku juga belajar ini gitu. Orang yang bilang dasar artis pencitraan mulu kerjanya, I don't really agree with that. Karena kita bukan artis aja, kita perlu pencitraan. Masa sih kita mau citra kita jelek di depan orang? Gak usah artis deh, kita sebagai anak aja. Kita kan pencitraan depan orang tua kita. Gak mungkin dong depan orang tua kayak, woi bro, gak mungkin dong masuk rumah. Bener. Woi capek nih gue, lempar tas. Gak mungkin kita di depan orang tua gitu. Di depan orang tua pasti, assalamualaikum pak, salim, ya kan? Mama papanya Prilly tolong ditonton ya tante om. Ini ya anaknya. Ya maksudnya kita kan bukan pencitraan, tapi kita menyesuaikan tempat gitu kan. Aku di depan orang tua, ya sebagai anak harus sopan sama orang tua, harus bikin mereka seneng. Tapi kalau sama sahabat aku, woi apa kabar lu Nyet? Gitu kan? Iya. Masuk rumah temen aku, langsung tiduran, langsung duduknya terserah mau gimana ya, karena itu sahabat aku yang aku nggak perlu gimana. Kalau depan orang tua, assalamualaikum pak ma. Ya. Nah cuman pasti apesnya karena masyarakat taunya mereka udah punya penilaian dan fantasi sendiri nih kayak oh Prilly itu anak baik-baik. Jadi ketika yang tadi yang di belakang kamera tiba-tiba lagi santai misalnya duduknya tiba-tiba gimana gitu akan jadi masalah kan? Iya padahal itu normal. Padahal Prilly manusia juga kan? Padahal manusia juga dan itu normal-normal aja gitu. Jadi kesannya kayak kita menyesuaikan diri aja, kayak di sosial media banyak followers yang di bawah umur. Banyak anak-anak yang sebenarnya belum boleh main Instagram tapi entah kenapa punya Instagram. Jadi kita sebagai public figure mau nggak mau harus terus posting yang positif dong, supaya kalau ada anak-anak yang lihat dia tidak mencontoh yang hal-hal tidak baik atau tidak obses gitu sama. Itu aku setuju sih, soalnya aku pengen bikin konten, aku selalu mikir kan ponakan aku banyak kan, anaknya kakak kan, dan dia lagi di umur SD, SMP gitu kan. Aku selalu mikir pengen bikin konten, ini ponakan pasti nonton nih, jadi paling nggak gue harus bikin tontonan yang safe buat ditonton sama ponakan sendiri. Bener. Filternya udah gampang nih, jadi tiap pengen bikin aneh-aneh, oh nanti ponakan gue lihat ntar bakal gimana. Iya, contoh kecilnya aja deh, misalnya gini, aku jarang banget posting kalau lagi pacaran. Karena aku tidak merekomendasikan itu ke anak-anak di bawah umur. Sedangkan yang nge-follow aku tuh anak-anak di bawah umur, kayak aku udah umur 23, mungkin pacaran itu biasa aja. Tapi yang follow aku tuh anak-anak umur 13 tahun, 9 tahun. Aku nggak mau mereka itu nyontoh aku, tiba-tiba mereka ntar pacaran sama teman SD-nya gitu. Gara-gara ngelihat Kak Prilly sama pacaran romantis, aku juga mau pacaran di sekolah gitu. Aku kan tidak merekomendasikan itu, makanya aku nggak posting saat aku pacaran. Terus dibilang gitu. pencitraan karena nggak posting gitu. Padahal kita ngejaga banyak orang gitu kan. Dan aku tidak pernah memposting hal-hal pribadi aku gitu. Karena nanti anak-anak di bawah umur ngelihat konflik aku gitu. Terus jadi ikut-ikutan, jadi ada persepsi yang nggak baik gitu. Buat apa sih gitu. Makanya kadang suka aneh gitu ya. Kita sebagai public figure udah kerja capek-capek gitu ya. Udah capek-capek kita menjadi baik gitu. Tapi cuma karena kita menjadi normal sehari, orang ngiranya itu udah jelek banget. Itu salah satu alasan kenapa aku bisnis. Jadi nih ya, kalau misalnya kita ngobrolin nyari uang ya, kayak yang tadi kita obrolin, cari uang paling gampang itu dari sosial media. Let's say terima endorse gitu, itu udah cari uang paling gampang. Tapi beda nih, ketika kita bisnis, nyari uang 10 juta di bisnis sama nyari uang 10 juta di endorse itu bedanya kayak langit sama bumi. Kalau di endorse kita bisa dapat sehari langsung. Iya, hitungan menit kita udah bisa dapat 10 juta deh gitu. Kalau misalnya di bisnis itu sampai udah patah tulang, banting tulang segala macam baru dapat. Cuman jadinya effortnya beda dan lebih berasa gitu. Aku mulai menghargai uang ketika dulu nih pas zaman-zaman baru dapat uang dari sosmed.
jadi belagu banget. Dulu kan zaman Twitter nge-tweet kan ada tweet berbayar kan. Jadi kayak jadi kayak pas baru-baru bisa ngasilin uang tuh jadi kayak belagu gitu, kayak oh ini harga handphonenya, oh ini 1 tweet gue doang, oh ini harga sepatunya, oh ini setengah tweet gue doang. Jadi kayak gitu, jadinya tengil banget. Nah ketika bisnis itu yang ngeriset semuanya kayak oh nyari uang tuh susah banget ya ternyata gitu. Jadi kita kayak lebih menghargai uang gitu loh. Makanya ketika udah bisa untuk berbisnis dan segala macam, emang aku dari dulu kan ngebatasin banget, nggak mau terima produk yang aneh-aneh lah buat di endorse, milih banget. Dan akhirnya bisnis karena aku pengen apa ya, biar kita nggak lupa sense of nyari uang. Kalau Prilly kan berasa tuh syuting dari pagi sampai pagi, berasa capeknya kan. Cuman kalau ada orang yang emang penghasilannya dari endorse doang, nggak berasa capeknya karena endorse dapat uang, endorse dapat uang. Apa ya? Jadinya aku nggak menyalahkan orang kayak gitu, cuma kita dari tadi nggak ini, cuma pilihan hidup aja. Cuma mungkin kalau kita yang ada di posisi itu, kita jadi nggak bisa menghargai uang dan nggak bisa menghargai orang. Iya. Jadi kayak semua bisa dibeli lah gitu kan. Mungkin kalau kita yang kayak gitu, makanya aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku jadi relate karena berasa oh nyari uang ternyata susah gitu, jadi nggak segampang itu juga. Dan kita jadi nggak boros kan? Iya. Jadi kayak mau beli ini tuh. Gue boros sih, tapi ya. Aku boros di hal-hal tertentu aja. Nah, setuju. Iya kan? Maksudnya kita itu boros tapi di hal-hal tertentu aja gitu kan. Boros dengan penuh perhitungan lah. Yes, aku boros nih. Oh, beli misalnya jam harganya segini. Ya kalau orang yang lihat kan boros ya. Iya, tapi kan ada alasannya di balik itu kan. Iya, tapi beli jam harganya segini, tapi kan kita udah punya tabungan segini, jadi nggak apa-apa lah kita beli jam segini. Itu setuju. Dan kita beli barang branded bukan untuk show off loh ya, tapi kan karena kita orang bisnis, ngerti lah ya. Karena kayak gini, mahal dan murah itu kan relatif banget. Iya. Ketika kita beli barang yang menurut orang lain mahal, belum tentu menurut kita mahal gitu. Iya. Maksudnya ini bukan sombong gitu, maksudnya relatif lah. Dan kebalikannya juga, menurut mereka murah, menurut kita bisa jadi mahal juga. Makanya kayak kalau misalnya ada orang beli sesuatu, menurut aku nggak bisa dijudge sih. Kayak misalnya tiba-tiba Prilly yang katanya bangun rumah 20 miliar. Mungkin buat orang itu mahal banget, buat Prilly kayak cuman udahlah itu cuman sekian persen tabungan doang. Wede, dan itu kerja keras juga loh. Jadi maksud aku nggak bisa disamaratain dan nggak bisa dijudge juga sih kalau orang belanja. Iya, dan kalau misalnya artis ada bajunya dari ujung kaki sampai ujung kepala branded, ya mungkin menurut mereka itu receh doang gitu kan, kita nggak tahu. Sama itu sebenarnya kebutuhan. Aku bisa bilang itu kebutuhan gitu, karena kita sebagai public figure, bukannya kita mau mamer kita pakai barang branded ya, tapi kita itu bukan cuma berhubungan sama fans atau public. Kita harus ketemu klien. Yes, kita harus ketemu sama klien. Dan klien itu dari banyak hal nih, klien di bisnis, klien di iklan, kita harus ketemu sama investor. Nah, penampilan itu sangat diperlukan gitu. Itu setuju sih. Karena gini, kita membawa diri kita gitu. Gimana orang tuh bisa percaya sama kita, bisa kayak tahu kalau kita tuh capable of doing that. Itu kan by look kan awalnya. Orang tuh nilai kita dari awal. Masa iya sih kita ketemu sama orang pakai baju ngasal gitu kan. Jadi itu kebutuhan sebenarnya. Setuju. Kalau itu setuju. Bukannya yang gue artis gue harus pakai barang branded. Enggak juga. Ini juga baju 100 ribuan gitu. Jadi kayak nggak semuanya harus image artis tuh, nggak yang cuma pencitraan terus juga glamour gitu loh. Kayak I'm so tired of that image gitu. Ini juga kalau misalnya ada ngikutin Instagram aku ya, aku tuh cuman beli barang-barang mahal itu cuman jam sama mobil doang. Udah, maksudnya barang yang value-nya emang aku butuh jam untuk ketemu beberapa klien buat statement juga lah. Iyalah. Butuh jam. Kita kan kayak duduk, kita kan lihat kan jamnya. Terus kayak aku beli misalnya motor atau mobil yang mahal gitu menurut orang. Karena aku mungkin butuh masuk ke circle tertentu, butuh untuk pergaulan lah. Jadi kalau misalnya kayak kaos gitu kayak gue beli kaos yang 100.000 yang maksudnya nggak ngaruh juga gitu. Jadi ada hal-hal yang emang kita beli emang ada tujuannya sih, nggak cuman. Aku juga cuma jam sama tas. Udah. Pasti cewek, iya. Sepatu cuek, kadang biasa aja pakai yang 300.000, bahkan pakai yang 200.000-an biarin aja. Cuma maksudnya ya kalau jam sama tasnya udah oke, udahlah gitu. Setuju. Baju 100.000-an bodo amat gitu. Gue tipikal orang yang jarang beli baju, jadi sepatu juga, jadi sepatu baju aku ya itu aja. Cuman emang kalau kayak jam, mobil emang lebih ke situlah karena emang hobi juga, jadi dan keperluan juga kita juga. Nah ini sebenarnya konten ini ngebuka
ngebuka mata orang banget sih, kayak gila seorang Kak Arif Muhammad bukan hanya cuma bikin konten doang, tapi emang banyak banget yang diurusin. Dan sebenarnya kita udah banyak banget obrolan off the record nih ya, yang ngebuat aku tuh kayak aduh kagum banget ya, seneng banget hari ini ketemu, karena aku ngerasa kayak yes finally ketemu sama orang yang sefrekuensi gitu. Aku justru juga ngelihat Prilly kayak yang gila jadi artis capek banget ya ternyata. Capek banget ya ternyata ya. Capek, stres. Syuting 24 jam itu gila sih. Itu gila. Aku syuting Danur dari jam callingan tuh jam 8 pagi lah. Syuting terus ngelakuin satu adegan dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi besoknya. Itu capek sih. Itu satu adegan dan adegannya hujan. Itu capek sih. Dibasahin tubuh tuh dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Itu kayak ya Tuhan, untung gue nggak kenapa-kenapa gitu, fisiknya masih bisa syuting untuk besoknya. Semua profesi punya tantangan masing-masing lah ya. Nyangkul di sawah juga capek, petani juga capek. Benar. Buruh di pabrik juga capek. Maksudnya semua punya tantangan masing-masing lah. Yes, semua punya tantangan masing-masing. Jadi jangan pernah meremehkan profesi orang sih, menurut aku gitu. Weh. Prilly ini pola pikirnya lebih tua dari umurnya loh. Walaupun dia terlihat seperti anak SMA, tapi pola pikirnya kayak orang beranak 3. Waduh. Dewasa sekali. Oke Kak, untuk menutup perbincangan ini, first impression Kakak pas ketemu aku tuh gimana? Oke. Tadi siang kita bikin konten bareng di YouTube aku juga. Ini pertama kali ketemu Prilly. First impression aku nggak nyangka aja sih. Maksudnya aku banyak kenal beberapa lah artis sinetron lain. Walaupun Prilly sudah main film sekarang, tapi kayak ingatnya tuh GGS gitu. Gak apa-apa, itu bersyukur banget iya sih. Iya, can be part of Ingat it. Prilly itu kayak aing macan. Wah, bulan purnama nih gue berubah nih. Apa ya, cuman setelah ngobrol, setelah tahu lebih dalam, aku nggak nyangka ternyata pola pikirnya, point of view-nya jauh di atas umurnya sih. Wow. Dia dewasa banget asli. Nggak tahu dewasa, nggak tahu tua tapi tapi dia pintar sih, dia di atas rata-rata pintar dan pintar dan berprinsip gitu ya, keren. Thank you. Kalau first impression aku ngelihat, belum. Gini loh, aku kan udah sering banget ketemu sama banyak orang gitu, jarang banget aku tuh nemuin orang yang sefrekuensi sama aku, dan aku tiba-tiba langsung ngomong gila ini sefrekuensi banget sama aku, gila sama banget sama aku, pas aku ngupingin Kakak lagi ngobrolin bisnis. Kita baru pertama kali ketemu, terus Kak Arif lagi ngobrolin bisnis gitu, terus aku dengerin gila sama banget, dan aku langsung kayak seneng banget, ternyata you're different, you're not just posting kayak posting konten tuh nggak sesuai sama yang lagi trending ini nih terus diikutin gitu, atau gue harus ngelakuin ini walaupun bukan diri gue sendiri tapi nggak apa-apa deh demi viewers, but you're not like that, you're different. Gue nggak pernah bikin konten ngikutin trending, apalagi aku apaan nggak pernah trending juga kayaknya deh gue. sampai kita kadang ngobrol sama sesama content creator lain kayak kita tahu formulanya, kayak misalnya kayak sekarang nih YouTube Indonesia, formulanya gampang lah, kita bikin prank yang mengharukan, misalnya tiba-tiba ada gembel depan komplek, kita kasih umroh naik haji atau apa gitu, itu viewsnya banyak gitu, bisa dapat jutaan views, atau kita prank apa gitu. Kita tahu formulanya tapi kita nggak mau ngelakuin karena bukan itu yang dicari gitu loh. Yes, dan kalaupun kita ngelakuin itu, kalau aku nggak mau dijadiin konten dan nggak harus diikutin juga trennya gitu kan. Makanya kayak ya udah, aku mau apapun trennya, aku bikin konten yang emang aku suka dan aku yakin ya emang ini gue gitu, bikin konten traveling segala macam. Yeah, that's what makes you different, dan jadi kayak punya value yang lebih aja sih. Itu first impression aku. Oke, kita abis ini pesan ojol, kita bikin nangis. Aduh. Prilly ini thank you banget loh, udah diajakin bikin. Aduh gila, ini episode Mimichan aku sangat ini ya, berkualitas loh. Mimichan kita minum-minum cantik. Udah habis dari tadi. Iya. Thank you banget Prilly. Yes, thank you banget Kakak udah mau ngobrol-ngobrol. Aku happy banget bisa kayak akhirnya bisa menguak sisi lain ya Ella, sama menjawab penasaran aku aja. Dulu kan aku anak Twitter yang ngikutin pocong juga. Ini menjawab penasaran gue juga, ternyata artis sinetron kayak gitu ya, walaupun sekarang artis sinetronnya udah main film.
kamu lebih senang dikenal artis sinetron atau? I don't mind both. Nggak Karena peduli. dua-duanya aku ngasih effort yang sama sih. Di sinetron juga aku nggak pulang, actingnya juga dijaga juga. Gimana caranya orang bisa nonton aku nangis gitu, ibu-ibu gitu kan? Itu kan juga susah. Oke, kalau gitu Prilly, thank you. Aing macan. Tetap